剥夺选拔赛资格，无权剥夺他们的参赛资格。又是9颗彗星！好了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 81 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, kompetisi alkemis di kota Cilan resmi dimulai. Ujian pertama bagi para peserta kompetisi adalah bertahan di formasi api panas selama setengah batang dupa. Di saat para peserta lain kesulitan untuk mengikuti tes pertama, Subetian bersama dengan Molly tampak tidak menemui kesulitan berarti. Episode kali ini pun dimulai dengan King Subetian yang menggunakan formasi pengendalian api ilahi untuk melindungi dia dan Molly ketika melakukan tes pertama. Berkat formasi api ilahi, mereka berdua berhasil melewati formasi api panas dengan begitu mudah. Sementara itu di saat yang sama, beberapa orang peserta lain mulai bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Subetian sampai-sampai dia bisa melewati formasi api panas dengan begitu mudah. Keberhasilan Subetian dan Molly menjadi orang pertama yang melewati formasi api panas sontak menjadi sorotan dari Nenek Qinghong. Tentu saja hal ini karena Nenek Qinghong masih menyimpan dendam kepada King Subetian. Master Alkemis pengawas kompetisi pun lekas bertanya kepada Nenek Qinghong apakah dia mengenal Subetian dan juga Molly. Nenek Qinghong kemudian menjawab kalau Subetian dan Molly adalah dua peserta yang berperilaku buruk pada saat bertemu dengannya. Berdasarkan karakter dari mereka berdua, Nenek Qinghong menginginkan kalau Subetian dan Molly didiskualifikasi dari kompetisi alkemis tahun ini. Akan tetapi Master Alkemis menolak untuk mendiskualifikasi Subetian dan juga Molly karena tugas mereka hanyalah mengawasi kompetisi, bukan menggagalkan para peserta. Meskipun begitu tapi tetap saja Nenek Qinghong punya pendapat lain di mana dia tidak akan membiarkan Subetian lolos di ujian alkemis kali ini. 已经剥夺选拔赛资格，无权剥夺他们的参赛资格。他们毁了此次选拔赛。 Beberapa saat kemudian, tes pertama pengendalian api sudah selesai dilaksanakan. Master Alkemis pengawas meminta para peserta untuk bersiap karena mereka akan mengikuti tes kedua, yaitu kekuatan jiwa. Para peserta nantinya diharapkan memiliki setidaknya 3 bintang kekuatan jiwa untuk bisa melewati tes kali ini. Pengawas kompetisi pun langsung mengeluarkan 3 batu artefak yang dimana akan digunakan untuk mengukur kekuatan jiwa dari masing-masing peserta. Tanpa ragu di sini terlihat Molly langsung coba mengukur kekuatan jiwanya, di mana dia memiliki kekuatan jiwa 5 bintang. Master Alkemis pengawas juga langsung memastikan kalau Molly lulus tes kali ini untuk maju ke babak selanjutnya. Sementara itu dari arah sebelah ada seorang anak muda berambut merah berhasil mencapai kekuatan jiwa 9 bintang. Bahkan di sini terlihat ranahnya sudah mencapai ranah Martial King. Sontak kemunculan anak muda berambut merah ini membuat semua orang kaget termasuk King Subetian. Dia mulai beranggapan kalau anak muda berambut merah merupakan seorang praktisi monster. Tapi ya begitulah, King Subetian masih tetap santuy dan berjalan menuju batu artefak untuk mengukur kekuatan jiwanya.
Setelah meletakkan tangan dan mengukur kekuatan jiwanya, terlihat kekuatan jiwa Su Baitian sudah mencapai 9 bintang. Bahkan batu artefak pun langsung pecah karena tidak kuat menahan kekuatan jiwa King Su Baitian. Sontak kejadian ini membuat semua orang kaget, termasuk anak muda berambut merah yang hanya bisa melongo menyaksikan ke-overpoweran King Lord Bang MC kita Su Baitian. Molly juga tampak langsung memberikan pujian kepada Su Baitian karena keberhasilannya ini. Su Baitian hanya meminta Molly untuk berlatih keras karena suatu hari nanti Molly pasti akan bisa menyamai pencapaiannya. Terlihat seorang pengawas kompetisi meminta Su Baitian dan Molly untuk beristirahat terlebih dahulu dan menunggu semua peserta selesai ujian kekuatan jiwa. 3 orang peserta wanita secara serentak menempelkan tangan mereka ke batu artefak untuk menguji kekuatan jiwa, dan mereka bertiga berhasil lolos karena kekuatan jiwanya berada di 7 bintang. Setelah mengikuti ujian kekuatan jiwa, maka Master Alchemist menginformasikan kalau ujian alkemis resmi dimulai. Nantinya 8 peserta dengan kecepatan pemurnian pil dan kualitas pil terbaik akan masuk ke final kompetisi yang akan dilaksanakan besok. Untuk babak penyisihan, setiap orang diminta berbaris sesuai urutan nama mereka masing-masing. Babak penyisihan ini mempunyai waktu 1 jam dan semua peserta hanya punya 1 kali kesempatan untuk menyempurnakan pil. Siapapun yang nantinya gagal dalam percobaan pertama, maka mereka akan langsung tersingkir dari kompetisi. Ketika pembuatan pil resmi dimulai, King Su Baitian melihat kertas resep dan memastikan kalau pil yang akan mereka buat merupakan pil penguat esensi. Ada beberapa bahan yang sudah disediakan oleh panitia kompetisi, dan di antara bahan-bahan yang dimiliki oleh King Su Baitian, dia mendapati kalau keadaannya sudah rusak. Seketika Bang MC sadar kalau ada orang yang tidak ingin dia lolos ke babak selanjutnya, dan benar sekali orang tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan Nenek Ching Hong. Kebetulan sekali saat ini Ling Er sudah bangun dari tidurnya. Ling Er pun langsung bertanya sedang berada di manakah Su Baitian pada saat ini karena ada banyak sekali orang yang bersiap menyempurnakan pil. Kau bangun tepat waktu, bantu aku memperkuat khasiat bahan obat di dalam kantung penyimpanan ini, ucap King Su Baitian kepada Ling Er. Tanpa berlama-lama Ling Er pun langsung menggunakan magisnya untuk memperbaiki khasiat bahan obat yang sebelumnya dirusak oleh Nenek Ching Hong. King Su Baitian pun lekas bertanya berapa tingkat Ling Er bisa menaikkan khasiat dari bahan obat di dalam kantung penyimpanan. Ling Er menjawab kalau dia meningkatkan khasiat bahan obat tersebut 3 kali lipat. Sontak hal ini pun membuat Su Baitian kaget karena ternyata Ling Er mampu meningkatkan khasiat bahan obat dengan begitu baik. Sementara itu, Nenek Ching Hong masih cukup geram kepada King Su Baitian, tapi di satu sisi dia juga yakin Su Baitian akan gagal lolos ke babak selanjutnya karena Nenek Ching Hong sudah merusak khasiat bahan obat di tangan Bang MC. Tanpa keraguan, Su Baitian pun langsung mengeluarkan tungku pil yang dia miliki. Sontak hal ini membuat beberapa orang kaget karena ternyata Su Baitian punya tungku pil yang begitu bagus. Sementara itu, seorang kakek tua yang sedang bersama dengan Suki ternyata adalah kakek kandung Suki sendiri. Si kakek pun lekas bertanya kepada Suki mengenai Su Baitian yang selama ini dikagumi oleh cucunya. Suki di sini tampak malu-malu mendengar ucapan si kakek dan berusaha menjelaskan kalau dia dan King Su Baitian hanya sebatas teman saja. Si kakek pun kemudian tertawa sembari memberi sebuah nasihat kepada Suki. Dia berkata jika Suki bertemu dengan orang yang dia sukai, maka jangan pernah biarkan orang itu pergi. Jika orang tersebut pergi, maka akan ada kerinduan yang begitu besar. Sementara itu, Su Baitian sudah berada di proses terakhir penyempurnaan pil yang akan dia buat. Di saat yang bersamaan juga ada seorang peserta yang gagal menyelesaikan pembuatan pil karena tungku yang dia gunakan hancur lebur.
Meledaknya tungku dari peserta lain ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.